Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan sejarah singkat tentang Kerajaan Demak dan Pajang. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa di bawah kepemimpinan raja pertamanya. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah yang merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Raden Patah memerintah antara tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Ayah Raden Patah adalah raja yang terakhir dan menjabat adipati kerajaan besar Hindu di wilayah Bintoro sebelum berganti nama menjadi Demak. Atas bantuan Wali Songo, di bawah pimpinan Sunan Ampel dan wilayah-wilayah yang lebih dahulu menganut Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik, Raden Patah sebagai adipati Demak secara terang-terangan memisahkan diri dari Majapahit yang berada di ujung keruntuhan. Ia mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa dengan Demak sebagai ibu kota. Para wali mengangkatnya sebagai Sultan pertama Demak dengan gelar Senopati Jembun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panotogomo. Sultan Demak yang kedua adalah Patiunus atau Patiunus, putra Raden Patah. Ia menggantikan posisi ayahnya yang wafat tahun 1518 Masehi. Ketika naik tahta, Patiunus baru berusia 17 tahun. Salah satu gelar yang melekat pada Patiunus adalah Pangeran Sabranglor, artinya seorang pangeran yang menyeberang ke sebelah utara. Peristiwa itu terjadi ketika pasukan Demak yang dipimpinnya menyerang Portugis yang sudah menguasai Malaka. Sultan Trenggono, saudara Patiunus, adalah Raja Demak yang ketiga. Ia memerintah Demak dari tahun 1524 sampai 1546 Masehi. Oleh Sultan Sunan Gunung Jati Cirebon, ia dianugerahi gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Islam Demak mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya sangat luas, meliputi seluruh Jawa dan bagian-bagian besar pulau yang lainnya, termasuk Selat Sunda dan Lampung, demikian juga sebagian Kalimantan. Kemenangan besarnya atas tentara Portugis terjadi ketika pasukan Demak dan Cirebon bergabung di bawah pimpinan Fadillah Khan Fathahillah, menantu Sunan Gunung Jati, berhasil mengusir pasukan Portugis dari Sunda Kelapa tahun 1527 Masehi. Selanjutnya, Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta, diresmikan oleh Sunan Gunung Jati. Sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, Demak mempunyai peranan besar menyebarkan Islam di Jawa. Wali Songo yang menjadi penguat utama berdirinya kerajaan Demak adalah tokoh-tokoh utama yang mengislamkan penduduk Pulau Jawa. Para wali tersebut menjadikan Demak sebagai pusat kegiatan mereka. Di sanalah mereka berkumpul dan bertukar pikiran untuk memecahkan berbagai macam masalah. Adapun peninggalan kerajaan Demak: 1. Pintu Bledek, 2. Masjid Agung Demak, 3. Soko Guru atau Soko Tatal, 4. Beduk atau Kentongan, 5. Situs Kolam Wudu, 6. Makam Sunan Kalijaga, 7. Maksura, 8. Dampar Kencana, 9. Kampa Piring, 10. Serambi Majapahit, 11. Mihrab, 12. Dampar Kencono, 13. Pawestren, 14. Surya Majapahit. Hal yang tidak dapat dipisahkan dari peranan kerajaan Demak dalam Islamisasi Pulau Jawa adalah Masjid Agung Demak. Masjid yang didirikan oleh 4 wali Songo tersebut berada di tengah alun-alun kota Demak. Di masjid itulah para wali sering berkumpul dan memberikan pengajaran Islam kepada masyarakat. Proses Islamisasi yang dilakukan oleh Kesultanan Demak di Pulau Jawa, terutama yang dipelopori oleh Wali Songo, dilaksanakan dengan cara damai dan penuh hikmah. Wali Songo sangat bijak dalam melaksanakan dakwanya.
Mereka sangat mempertimbangkan keadaan masyarakat Jawa yang sebelumnya menganut agama Hindu. Kesultanan Pajang dipandang sebagai penerus Kesultanan Demak. Pendiri kerajaan ini adalah Jaka Tingkir alias Sultan Adiwijaya, menantu Sultan Trenggono Raja Demak ketiga. Sebelum mendirikan kesultanan, Jaka Tingkir diangkat oleh Sultan Trenggono menjadi penguasa, adipati wilayah kerajaan Pajang. Kemudian, Jaka Tingkir memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Islam itu ke pedalaman Pulau Jawa, di daerah Pajang dengan nama Kesultanan Pajang. Setelah menjadi raja, Jaka Tingkir mengubah namanya menjadi Sultan Adiwijaya. Ia memerintahkan agar benda-benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Pemindahan pusat kerajaan Islam dari pesisir Jawa, Demak, ke daerah pedalaman, Pajang, berdampak besar terhadap penyebaran agama Islam ke wilayah pedalaman Jawa. Agama Islam yang sebelumnya banyak dianut oleh penduduk sekitar pesisir Jawa, semakin menyebar kepada penduduk wilayah pedalaman. Pemindahan benda-benda pusaka Demak ke Pajang membawa perubahan baru terhadap peradaban Islam Jawa. Demikian juga dengan kesenian dan kesusastraan yang sudah maju di Demak dan Jepara dikenal di pedalaman Jawa. Sultan Adiwijaya atau Kesultanan Pajang berhasil menyebarkan Islam sampai Madiun, Blora, bahkan Kediri, yang berhasil ditundukkannya tahun 1577 Masehi. Pada tahun 1581 Masehi, Sultan Adiwijaya memperoleh pengakuan sebagai Sultan Islam dari raja-raja di daerah Jawa Timur. Meskipun telah menjadi kerajaan yang baru, Kerajaan Pajang masih tetap mengakui sebagai penerus dari Kerajaan Demak. Itulah tadi sejarah singkat tentang Kerajaan Demak dan Pajang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.